Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel Pertanian dan Sejarah. Semoga Kang Bro Tani semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Kang Bro, kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara penanggulangan hama pada tanaman padi dari fase vegetatif sampai generatif. Dan saya akan membuat racikan yang bahwa racikan pestisida nabati ini adalah sangat ampuh dan juga bisa untuk sedikitnya mempercepat pertumbuhan daripada tanaman itu sendiri. Dan pestisida nabati ini adalah mempunyai fungsi ganda. Yang pertama adalah bisa untuk menanggulangi masalah hama, dan yang kedua mengandung daripada hormon itu sendiri. Artinya hormon untuk pertumbuhan. Untuk itu, Kang Bro semuanya, yuk kita simak video saya berikutnya. Kali ini Kang Bro saya akan berbagi tentang bagaimana untuk caranya penanggulangan hama dengan membuat racikan-racikan. Nah, dengan racikan ini Kang Bro bisa mengirit daripada biaya untuk masalah penanggulangan dan pencegahan hama yang ada pada tanaman padi, yaitu dari fase vegetatif sampai fase generatif. Dan apa yang saya katakan tadi Kang Bro, bahwa pestisida nabati ini adalah mempunyai dua bahan aktif. Yang pertama untuk penanggulangan masalah hama dan pencegahan masalah hama. Yang kedua adalah mengandung hormon auksin dan bisa untuk mempercepat pertumbuhan daripada tanaman itu sendiri. Terutama adalah untuk penanggulangan masalah ulat atau ulat pengerek batang dan kupu-kupu putih dan juga wereng dan juga walang sangit Kang Bro. Jadi dengan racikan ini kita bisa beberapa hama itu, yang pertama hama itu bisa mati. Yang kedua hama juga bisa kabur kemana saja. Mereka itu hama itu akan mati. Walaupun kaburnya kemana, karena kita sudah ada perkat tertentu yang sudah homogen dengan bahan aktif tersebut. Saya akan membuat racikan 5 liter. Untuk pestisida nabati ini adalah bahan-bahannya Kang Bro. Yang pertama adalah tembakau 300 gram. Dan yang kedua, kita membutuhkan kamper 10 biji. Mungkin Kang Bro tahu ya, baik kamper untuk di kamar mandi ataupun kamper biasanya yang suka disimpan di dalam lemari supaya baju itu tidak bau apek. Nah, itu bisa digunakan sebagai pestisida atau sebagai untuk penanggulangan hama Kang Bro. Cara membuatnya, bako yang 300 gram itu kita rendam dengan air mendidih sebanyak kurang lebih 5,5 liter. Berarti kita merebus airnya harus 6 liter. Dan yang kedua, kampernya itu dihaluskan atau ditumbuk supaya halus sehalus mungkin. Dan bakonya direndam minimal selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari itu disaring lalu dicampur dengan kamper. Atau bisa saja di saat air itu masih panas berbarengan dicampurkan dengan tembakau itu sendiri. Nggak masalah Kang Bro. Artinya tembakau dengan kamper disatukan juga dengan air yang panas, tidak jadi masalah. Nah, setelah itu bahwa racikan tersebut setelah 3 hari disaring. Setelah disaring dicampurkan kembali dengan mama lemon atau sandik sebanyak 200 ml atau 200 cc. Nah, ini sudah siap untuk diaplikasikan. Dengan dosis per tangki adalah 200 cc untuk per tangki. Sebetulnya bahwa hama itu Kang Bro, kenapa kita dicampur dengan kamper yang sedikit agak wewangian? Ini juga bisa bikin ogah daripada hama itu.
Jadi hama bikin tidak betah, dan bahkan hama itu bisa dibikin mandul. Dan bisa saja bahwa telur hama tersebut yang ada di tanaman kita ini tidak akan menetas, Kang Bro. Sekali lagi saya katakan bahwa pestisida nabati ini, Kang Bro, ini adalah fungsinya ganda. Selain untuk menanggulangi masalah hama yang ampuh, pencegahan hama yang luar biasa, juga bisa mengandung hormon untuk pertumbuhan. Jadi bahwa pestisida nabati ini bisa digunakan dari fase vegetatif sampai generatif tidak masalah. Dan bahkan pestisida nabati ini, Kang Bro, ini tidak seperti insektisida yang lain, yaitu ada semacam kepada hama bisa jenuh atau meninggalkan resistensi kimia. Nah, ini adalah kalau kita sebagai petani, kita bagaimana caranya supaya padi itu sehat dan hama itu tidak ada. Nah, kita harus berinovasi dan berpikir yang sangat-sangat cerdas. Dan pestisida ini, Kang Bro, andai kata Kang Bro ini masih penasaran dengan kimia, Kang Bro bisa dicampur sedikitnya dengan bahan aktif kimia minimal 100 cc untuk 5 liter. Tidak terlalu banyak nggak masalah, karena kita supaya homogen, dan bahwa pestisida nabati ini supaya ketidakjenuhan terhadap hama-hama yang pada tanaman kita, dan membawa dampak positif buat para petani. Selain daripada penanggulangan hama, juga dalam segi biaya juga bisa irit, Kang Bro. Kang Bro bisa dibandingkan andai kata kita selalu menggunakan insektisida kimia atau sintetis, berapa harganya. Nah, kita harus perlu perhitungan seperti itu, karena kita bukan senang bertani, tetapi adalah kita menghasilkan uang dari segi industri pertanian atau di bidang pertanian. Kadang kita nggak percaya dengan cara racikan-racikan seperti itu, tetapi kita nanti diingatnya saat kita tidak mempunyai uang, kita akan beralih kepada racikan-racikan seperti ini. Jangan sampai seperti itu, Kang Bro. Gunakanlah kita menggunakan dengan pestisida yang alami atau semi alami atau semi kimia, kita bisa saja. Artinya bahwa kita adalah sangat bagus untuk bahwa hama tersebut bisa saling menguntungkan dengan predator kepada hama tersebut. Istilah kata adalah ekosistem kita berjalan. Dengan membuat racikan 5 liter, kita bisa diaplikasikan 2 kali aplikasi dalam luas kurang lebih 9.000 meter. Nah, ini berarti sangat menguntungkan. Bagaimana kita caranya supaya bahwa yang ada di lokasi kita, di tanaman kita ini, bahwa hama itu tidak jenuh. Artinya kenapa? Nanti di musim depan, andai kata anak cucunya masih hidup, mereka itu dispray sama obat yang ini, bahkan dia kebal. Nanti besoknya lagi atau setelah penyemprotan pertama, yang kedua kebal. Jangan sampai seperti itu. Nah, dengan cara-cara seperti ini, Kang Bro, ini adalah anti kejenuhan buat hama. Sengaja saya membuatkan dan menginformasikan kepada Kang Bro semuanya. Siapa tahu bahwa racikan pestisida nabati fungsi ganda ini bermanfaat buat kita semua.